Halo, apa kabar? Ketemu lagi sama saya di channel Rosilvia. Kali ini kita pilih kartu lagi ya. Ada 3 buah kartu di depan saya. Teman-teman coba silahkan pilih dulu kartunya ya. Sambil saya mau share tentang judul video tarot kali ini. Judulnya, dia yang terobsesi padamu serius atau modus ya. Jadi kita akan ngintip si dia yang seolah-olah terobsesi sama kamu. Ini kita lihat serius atau modus. Yuk teman-teman silahkan pilih kartu. Kartu 1, kartu 2, kartu 3. Silahkan teman-teman pilih. 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai dari kartu pertama dulu. Kartu deck yang warna hitam. Teman-teman fokus, bayangkan si dia. Buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, tanyakan dalam hati dan bayangkan si dia. Dia yang dia yang terobsesi padamu, serius atau modus. Dia yang terobsesi padamu, serius atau modus. Oke, kita akan buka kartunya. Ace of Cups, Two of Pentacles, King of Swords, Three of Pentacles, kemudian ada The Hermit. Jadi di sini pokok permasalahannya adalah si King of Swords ini ya, dimana dia benar-benar dia itu punya keyakinan kalau dia tuh memang obsesi banget sama kamu. Dia tahu, dia yakin bahwa perasaannya dia, pikirannya dia itu benar-benar buat kamu, tertuju buat kamu. Kenapa? Karena sejak awal dia sudah jatuh hati sama kamu. Memang dia menyimpan perasaan cinta sama kamu di sini di kartu Ace of Cups ini ya. Dan seiring perjalanan di Two of Pentacles, dia ya sesekali mencoba untuk PDKT ke kamu. Akhirnya perlahan-lahan semakin dekat dan semakin dekat. Walaupun mungkin di awal dia masih mungkin bukan kamu satu-satunya ya, mungkin ya yang ada di hati dia ya, dalam arti dia mungkin bertemu dengan teman-teman lain, bertemu dengan lawan jenis yang lain, dan dia masih membuka hatinya. Tapi lambat laun dia sangat yakin bahwa dia ini perasaannya kuat untuk kamu. Ya, dia yakin betul, dan sebenarnya dia pun juga dengan perasaannya dia yang seperti ini, yang terobsesi banget, sebenarnya dia pun juga menaruh suatu keyakinan bahwa kamu juga mencintai dia, punya perasaan yang sama dia. Nah, untuk itu dia benar-benar jadi terobsesi ya. Karena memang ini awalnya memang di Two of Pentacle ini si dia masih ya maju mundur, mungkin masih kesana kemari dekat dengan si itu, si ini ya, akhirnya dengan kamu, karena sejak awal sebenarnya dia hatinya kepada kamu ya. Di Two of Pentacle mungkin masih ada kebimbangan, bergerak kesana kemari ya, mencari sosok yang cocok untuk dia. Nah, lambat laun dia yakin dan dia tahu, dia paham bahwa kamu adalah orang yang dirasa tepat dan cocok untuk dia. Makanya dia benar-benar punya prinsip yang kuat dan dia ngejar kamu. Di Three of Pentacles di sini juga dia benar-benar menunjukkan upaya, menunjukkan bukti supaya kamu yakin bahwa dia itu benar-benar cinta sama kamu. Jadi kamunya nggak bertanya-tanya lagi, kenapa ya ini orang, ada apa ya maksudnya. Ini dia ini loh, orangnya benar-benar melakukan effort apapun untuk membuktikan bahwa dia serius sama kamu ya. Ini dia benar-benar bukti nyata buat kamu semuanya ini, supaya kamu melihat gitu loh. Jadi dia juga sekiranya dia juga mempelajari kamu, kira-kira apa sih yang membuat kamu itu yakin kepada dia. Jadi dia akan tunjukkan itu. Dan dia nggak ragu-ragu. Dan dia pantang menyerah di sini ya. Tangguh untuk mengejar kamu. Nah, ada The Hermit di sini. The Hermit di sini adalah suatu tuntunan, suatu panduan nih. Ada energi Virgo, di mana Virgo ini adalah suatu energi yang melayani, bisa juga mencintai hal-hal yang bersifat
ya yang hal-hal yang baik, ya hal-hal yang tentang merawat segala sesuatu. Nah, ini sebenarnya kartu yang cukup positif, yang sangat positif sih dari alur perjalanan ini. Ya, dia memang benar-benar obsesi sama kamu karena dia memang cinta sama kamu, dia sayang sama kamu, dia ingin membuktikan apapun yang membuat kamu itu yakin bahwa dia mencintai kamu. Supaya kamu nggak ada keraguan-raguan lagi. Ini pantang menyerah. Mungkin kamu minta dia melakukan apa ya? Kalau kamu nggak percaya gitu ya, misalnya kamu nggak percaya, kamu suruh dia melakukan sesuatu. Ini dia mau loh orangnya. Memang orangnya teguh pada pendirian nih. Karena dia tahu betul perasaannya dan tahu betul bahwa kamu sebenarnya suka sama dia juga. Dan The Hermit, suatu kartu yang baik, tuntunan ya, tentang refleksi diri juga bisa. Jadi di sini mungkin juga ada hal-hal yang menuntun perjalanan cinta kamu ya, antara kamu dan dia ini ke arah yang lebih baik. Jadi kalau dihubungkan dengan pertanyaannya, dia yang terobsesi pada kamu, serius atau modus, jawabannya lebih kuat ke arah dia serius ya. Kartu pertama, teman-teman yang pilih deck pertama, jawabannya adalah si dia ini niatnya serius. Kita ke kartu deck nomor 2 ya. Teman-teman bayangkan dan tanyakan dalam hati, dia yang terobsesi padamu serius atau modus. Dia yang terobsesi padamu serius atau modus. Kita akan ambil 5 buah kartu. Oke ya, di sini ada 5 tongkat atau 5 of batons, judgment, knight of sword, temperance, dan king of cups. Ya, jadi di 5 of batons ini sebenarnya di awal ini memang terobsesi, tapi banyak konflik ya di sini ya, banyak pertentangan. Mungkin besarnya rasa cinta dia ke kamu, banyak yang menentang. Mungkin dari lingkungan kamu atau lingkungan dia, atau bahkan di awal-awal dia merasa kamu menolaknya gitu ya. Tapi di sini ada pertentangan, ada gejolak batin, dan dia mungkin ingin terus berupaya untuk menyatukan rasa kamu dan rasa dia supaya sama. Walaupun di lingkungan dia juga banyak ditentang. Karena banyak perbedaan prinsip, perbedaan hal-hal yang mungkin dianggap mendasar ya. Jadi di sini sebenarnya juga kamu masih ragu-ragu walaupun dia suka sama kamu. Jadi ada pertentangan di sini yang membuat kamu tuh ragu. Nah, kemudian di kartu judgment. Di kartu judgment sendiri sebetulnya ini adalah cerita tentang sebuah sebab akibat ya. Sebab akibat. Jadi seperti apa, kenapa dia terobsesi sama kamu hingga sekarang ini, yang mungkin dahulunya kamu pernah memiliki kedekatan dengan dia. Kamu pernah membuat dia merasa nyaman. Jadi ada hal-hal di sini yang menurut dia sepertinya ya harus diselesaikan. Dalam arti, kalau memang hubungan ini masih menggantung ya, kedekatan kamu sama dia masih menggantung, ya dia minta kepastian sama kamu. Makanya dia terobsesi, pengen ngejar kamu, ya minta kepastian. Ada suatu hal-hal yang memang harus diputuskan di sini. Jadi kita mau seperti apa hubungan ke depan. Nah, itu yang maunya dia seperti itu ya. Inti permasalahannya sebenarnya Knight of Swords. Memang dia terobsesi sekali di sini. Dia benar-benar ada pola kecenderungan yang nekat loh di sini tuh. Nekat berapi-api gitu ya. Memang suka sama kamu. Dan apapun dia upayakan itu loh untuk dekat sama kamu di sini. Orangnya juga mungkin cenderung frontal ini. Cenderung frontal, terus kalau nunjukin perasaannya ke kamu ya apa adanya dia tunjukkan. Nggak pakai tutup-tutupan lagi. Kayak gitu ya. Sebetulnya aslinya dia seperti ini ya. Dan si dia ini
usianya mungkin sepantaran kamu atau bisa jadi lebih tua dari kamu. Atau mungkin si dia usianya memang lebih tua, tapi wajahnya bisa jadi lebih muda gitu ya. Bisa jadi innocent kayak gitu. Terus juga di kartu Temperance ini, dalam prosesnya sebenarnya dari gejolak-gejolak yang dia alami ya dalam hati ataupun dia yang cenderung nekat, dia sih sebenarnya berusaha untuk membalance semuanya ya, membalance baik antara kamu dan dia, perasaan dia dan pikirannya, atau bahkan mungkin dia mencoba untuk ngimbangi kamu gitu ya. Perasaan kamu dan perasaan dia ini seperti apa, dia berusaha untuk ngimbangin gitu loh, berusaha untuk ngerem walaupun dia sebenarnya terobsesi, tapi dia nggak mau terlihat frontal di depan kamu. Nah, dia berusaha untuk balance, berusaha untuk sewajarnya, karena sebenarnya dia juga punya tujuan ke depan jangka panjang supaya bisa sama kamu di sini ya. Supaya bisa menyatu sama kamu, karena mengingat di awal banyak pertentangan atau perbedaan di sini, baik dari lingkungan dia atau kamu yang menentang kedekatan kalian, atau bahkan mungkin dari prinsip-prinsip atau pandangan hidup kalian yang membuat sebenarnya ini menjadi seperti kayak konflik gitu ya, ada gejolak dalam hati gitu. Nah, dan dia berusaha untuk menyeimbangkan ini gitu loh, mencari tujuan ke depan, mencari kesamaan antara kamu dan dia, supaya kamu dan dia tuh bisa melangkah bareng-bareng gitu. Dan King of Cups untuk di kartu Rose Tarot ini adalah mungkin ada sosok orang yang mungkin orang ini sebenarnya bisa menjadi advisor atau berpengaruh sekali dalam hubungan kamu dan dia ya. Jadi kalau ditanyakan serius atau modus, ini bisa saja si dia ini orang yang serius, si dia. Hanya saja dia tidak berniat buruk. Mungkin pengaruh-pengaruh dari King of Cups ini akan membawa dampak yang besar buat keputusan si dia ya. Dan King of Cups ini kalau di kartu Rose Tarot ini orang yang bijaksana, orang yang spiritualnya tinggi, orang yang memahami perasaan. Nah, jadi di sini sepertinya si King of Cups ini juga bisa memberikan solusi-solusi yang baik untuk hubungan kalian. Saat nanti kalian lebih dekat lagi atau kalian memiliki tujuan jangka panjang ke arah yang lebih serius, sosok King of Cups ini bisa menjadi panutan ya. Karena di Rose Tarot ini King of Cups ini sosok yang baik, bijaksana ya, dan bisa menjadi penasihat yang handal. Agak sedikit beda dengan kartu-kartu di deck yang lain. Ya, jadi jika dihubungkan dengan pertanyaannya, obsesinya dia ini serius atau modus, ini peluang kuatnya lebih ke arah serius ya, lebih ke arah serius. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih deck kartu nomor 2, jawabannya adalah serius ya, cenderung ke arah serius. Sekarang kita melaju ke deck nomor 3. Bayangkan dan tanyakan dalam hati, dia yang terobsesi padamu, serius atau modus? Saya akan ambil 5 buah kartu. Ten of Wands, the Tower, Four of Cups, Page of Swords, dan Nine of Wands ya. Intinya di sini adalah dia jenuh, dia bosen, dia ingin sesuatu yang berbeda. Jadi dia ingin melakukan hal yang berbeda dari rutinitasnya. Ya, bisa jadi dia sudah punya hubungan, tapi dia bosan dengan pasangannya yang sekarang. Jadi dia ingin sesuatu yang lain, ingin hubungan yang lain di Four of Cups ini. Ya, karena mungkin dia jenuh dengan
kondisi hubungan yang dia miliki sebelumnya. Dan di sini ada Ten of Wands, di mana pada awalnya dia memang punya beban yang sangat berat. Dia merasa hubungannya yang sebelumnya itu banyak mengalah dengan pasangannya, ya, sehingga dia juga ingin mencapai tujuannya. Dia lelah, dia butuh istirahat, tapi dia harus berjalan terus, sehingga dia merasa jenuh di sini, jenuh dan ingin sesuatu hubungan yang baru. Saat bertemu kamu, mungkin dia merasa nyaman, merasa kamu bisa menjadi bagian dari dirinya, dan kamu adalah orang yang bisa diajak berbagi, ya. Dan kemudian di sini ada kartu The Tower. The Tower prosesnya memang di sini ada sebuah ujian, ya, sebuah ujian dalam perasaan, ya. Jadi sepertinya perasaan kamu dan dia pun diuji gitu loh. Mungkin kamu tahu kalau dia sudah punya pasangan, tapi ya mungkin bisa saja kamu ada ketertarikan dengan dia dan kamu ingin mengenal lebih dekat siapa sih dia. Jadi perasaan kalian di sini saling diuji, ya. Bagaimana menghadapi hubungan ini? Itu, ya, menghadapi hubungan ini, dia yang jenuh tapi dia masih ada pasangan mungkin. Terus di prosesnya lagi, nah, di sini memang ada Page of Swords, memang ada orang lain, ya, selain kamu di sini, ya, yang memang masih menanti si dia gitu. Dan orang ini ya memang orang yang bisa dibilang orangnya strict, orangnya tegas. Ya, kadang-kadang juga memang dia masih maju mundur ini orang, ya. Dalam arti dia juga ada keraguan-raguan dalam hatinya. Mungkin ini adalah pasangan si dia yang mengejar-ngejar kamu, ya. Si dia ini orangnya lebih muda, usianya lebih muda atau sepantaran. Orangnya pandai berkomunikasi, ya. Ini prosesnya seperti ini. Nah, kemudian akhirnya apa? Di sini di Nine of Wands di sini sepertinya ya akan ada kejenuhan, ya. Kamu harus ada hal-hal baru yang harus kamu lakukan. Kamu harus ambil langkah. Jangan terjebak dengan suasana seperti ini. Ini sangat melelahkan, bikin kepala pusing. Pasti kamu juga capek loh. Kamu cuma nunggu, bertahan dan menunggu, bersabar entah sampai kapan. Ya, di sini di Nine of Wands ini kartu-kartu Sagittarius. Sagittarius ini adalah sebuah perjalanan atau tujuan jangka panjang di mana kamu harus segera set up lagi tujuan kamu ke depan. Apa tujuannya? Memang dia terobsesi sama kamu. Tapi dengan kondisinya seperti ini, apakah kamu tidak lelah? Kalau kamu lelah, sebaiknya kamu setting ke depan kamu mau ngapain, ambil langkah. Nggak ada salahnya, ya. Jadi intinya kesimpulannya dia memang sedang jenuh dengan hubungan yang dia miliki saat ini. Sebelum sama kamu, ya, dia punya hubungan ini dengan orang lain, dimana dia merasa lelah, merasa banyak bertanggung jawab, merasa banyak mengalah, dia lelah, sehingga dia merasa hancur gitu, ya, merasa hancur. Dan kemudian saat mendekati kamu, ini ada ujian perasaan di mana kamu juga menyukai dia menyukai kamu, ya, sangat terobsesi. Ini adalah ujian perasaan di mana dia juga belum bisa melepaskan si sosok pasangan yang dia miliki saat ini. Nah, sehingga kamu di sini juga perlu ambil langkah yang baru. Jadi bila dihubungkan dengan pertanyaannya, dia obsesi sama kamu, serius atau modus? Kalau ini sih sebenarnya karena dia punya pasangan dan merasa jenuh, lebih ke arah modus, ya. Jadi untuk kartu yang nomor 3, teman-teman yang pilih kartu deck nomor 3, jawabannya lebih kuat ke arah modus. Well, teman-teman, terima kasih. Jangan lupa share, subscribe, dan like video-video saya selanjutnya. And bye-bye.